Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari senam ketangkasan menggunakan alat, khususnya untuk kelas 5 SDN 1 Ngulung Kulon pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Anak-anak, perhatikan gambar yang Anda lihat pada layar kaca Anda, bahwasanya ada seorang anak yang sedang bertumpu ya. Di situ kelihatan itu anak-anak sedang melaksanakan pertandingan ya. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah senam ketangkasan. Senam ketangkasan itu apa toh? Senam ketangkasan disebut juga senam artistik. Pada praktiknya senam ketangkasan bisa dilakukan menggunakan alat bantu atau tidak menggunakan alat bantu. Senam ketangkasan juga dipertandingkan sebagaimana senam lainnya. Hal yang dinilai dalam pertandingan senam ketangkasan adalah gerakan, keindahan, ketepatan, dan keseimbangan pada sikap akhir. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Adapun anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita lalui yang pertama, dengan mengamati media video pembelajaran YouTube dan gambar, siswa mampu memahami gerak senam ketangkasan menggunakan alat seperti gerak menggunakan palang tunggal, gerak menggunakan palang sejajar, dan gerak menggunakan peti loncat. Yang nomor dua, dengan mengamati praktik dalam media video pembelajaran YouTube, siswa mampu melakukan gerak menggunakan palang tunggal, gerak menggunakan palang sejajar, dan gerak menggunakan peti loncat. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran ini merupakan suatu konsep yang akan kita capai ya. Diharapkan anak-anak dapat menguasai tujuan pembelajaran tersebut. Mari kita lanjut ya. Jenis senam ketangkasan ya. Jadi seperti ini. Sudah pernah lihat gambar ini anak-anak? Pasti sudah pernah ya. Ini ada seorang anak perempuan yang sedang bergantung. Bahasa lainnya apa? Pull up ya. Jadi anak-anak sedang bergantung biasanya itu dilakukan di sekolah, padahal ada alatnya seperti ini. Tapi kalau nggak ada alatnya bisa dilakukan di rumah ya. Di rumah kalau nggak ada alatnya bisa di jendela pintu, bisa di pohon atau apa dan sebagainya ya. Yang penting aman digunakan, jangan coba-coba jika alatnya tidak aman. Yang kedua, nah ini gerak menggunakan palang tunggal ya. Ini namanya gerak menggunakan palang tunggal. Yang kedua ini dia menggunakan palang sejajar. Kalau yang pertama itu palangnya satu, kalau yang kedua ini adalah palangnya dua, namanya palang sejajar ya. Yang ketiga, loncat kangkang ya. Ini bisa dilihat kakinya mekangkang ya, kalau bahasa Jawanya itu. Jadi ada anak-anak laki-laki yang sedang meloncati sebuah peti. Ini peti warna kuning, dia lompat seperti ini ya. Ini juga termasuk senam ketangkasan. Nah, yang satu adalah loncat jongkok. Apa bedanya loncat kangkang dan loncat jongkok ya? Ini lihat kakinya, kalau yang ini dibuka, tapi kalau yang ini semua tertutup ya. Mulai dari sini tertutup, sini tertutup, sini tertutup. Kalau petinya ya sama. Yang digunakan adalah peti lompat. Nah, seperti ini. Yang membedakan adalah kakinya ya. Terus yang digunakan untuk menumpu apa ini? Tangannya ini ya, tangannya untuk menumpu, dia melewati dan akhirnya dia mendarat seperti ini ya. Mendaratnya diteguk supaya tidak cedera atau mengepir ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Gerak menggunakan palang tunggal kita bahas satu persatu ya. Tapi yang dominan hari ini adalah gerak menggunakan palang tunggal ya. Palang tunggal ini kata lainnya apa tadi? Pull up ya. Pull up, ingat-ingat anak-anak ya. Ini ada anak perempuan yang sedang ini berdiri, terus dia loncat seperti ini ya, dan dia menggantung naik turun ya, naik turun, kakinya dinaikkan terus kemudian diturunkan. Palang tunggal adalah alat senam berupa 9 palang yang dipasang dengan ketinggian tertentu. Ini ya. Biasanya di sekolah ada ini anak-anak ya. Contoh gerak menggunakan palang tunggal adalah gerak pull up. Seperti ini, pull up ya. Merupakan gerak yang bermanfaat melatih kekuatan otot bagian atas. Bagian atas itu ya tangan, dada, seperti itu ya. Jadi otot yang dominan yang digunakan adalah tangan. Kalau ada pertanyaan nanti jawabannya kalau otot apa ya, otot tangan. Lanjutnya anak-anak ya. Langkah-langkah melakukan pull up adalah sebagai berikut ya. Ini langkahnya. Yang pertama,
Posisi awal berdiri tegak di bawah palang pintu. Jadi anak-anak berdiri di bawah palang pintu ya. Nomor 2, lompatlah, kemudian kedua tangan berpegang pada palang tunggal dengan kuat. Anak-anak lompat terus memegang palang ya. Nomor 3, pertahankan posisi tersebut beberapa saat sampai tenang. Kalau sudah lompat, anak-anak sudah memegang palang tadi, pertahankan posisinya supaya tenang ya. Yang keempat, angkatlah tubuh dengan cara lengan ditengkuk ya. Seperti ini ya. Pada siku sehingga dagu sampai melebihi palang tunggal. Jadi dagu yang ini melebihi palang tunggal. Kemudian turunkan tubuh dengan meluruskan kedua lengan. Jadi naik terus diluruskan lagi. 5, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Nah, ini anak-anak bisa melakukan berulang-ulang, bisa 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Luruskan lutut dan siku ya, kakinya terutama lutut dan siku itu diluruskan. Lepaskan pegangan pada palang secara bersamaan. Ketika mau turun itu lepaskan semua ya, jangan melepaskan satu persatu biar ini yang menahan ini adalah kuat. Mendarat dengan kedua kaki rapat secara bersamaan. Turunnya itu dengan kedua kaki bersamaan. Nah, gerakan pull up itu bisa divariasikan ya anak-anak, tidak hanya tadi naik turun tapi juga bisa divariasikan dengan gerak mengayun tubuh. Langkah-langkah melakukannya hampir sama seperti dengan langkah yang melakukan gerakan pull up tadi. Tapi gerakan mengayunkan tubuh dilakukan ketika tubuh telah menggantung. Ayunkan tubuh ke depan dan ke belakang sebanyak beberapa kali. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Ini anak-anak dia ada sama ya seperti anak perempuan, terus ini anak dia menggantung terus dinaikkan ke depan terus ke belakang, ke depan ke belakang, kemudian dia turun seperti ini ya. Nah, ini langkahnya ya, yang kedua tadi yang mengayun tadi. Posisi awal berdiri tegak di bawah palang tunggal. Jadi awalnya sama ya, di bawah palang tunggal. Yang kedua, lompatlah, kemudian kedua tangan berpegang pada palang tunggal dengan kuat ya. Sama seperti tadi, pertahankan posisi tersebut beberapa saat sampai tenang. Tekuk kedua lutut kaki ya, ini bedanya ini ya, lutut kakinya ditekuk ya. Ayunkan tubuhmu ke depan dan ke belakang beberapa kali ya, diayunkan ke depan belakang, ke depan ke belakang ya. Terus luruskan kembali lutut dan bersamaan itu lepaskan pegangan palang. Jadi lutut terus itu diluruskan, dilepaskan, berarti dia turun. Mendarat dengan kedua kaki rapat secara bersamaan ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit saja. Terima kasih anak-anak sudah menonton videonya. Yang terakhir tugasnya yakni silahkan anak-anak melakukan gerakan pull up ya, yang menggantung tadi. Menggantungnya boleh menggunakan alat seadanya. Kalau tidak punya palang tunggal tadi, boleh menggantung di jendela ya, kok di jendela, di pintu itu kan ada, iya pintu ada jendelanya di atas, itu boleh menggantung ya. Coba gantung seperti ini, nanti naikkan ya, minimal 1 naik, minimal 1, kalau kuat 5 ya 5, dan maksimal 8. Minimal 1, maksimal 8, paling sedikit 1, paling banyak 8. Dan ini harus diawasi oleh orang tua ya, supaya alat yang digunakan aman. Pak, kalau saya menggantung di pohon gimana? Nah, pohonnya dipastikan, kalau ada pohon ya di rumah kan biasanya di sini banyak pohon. Kalau ada pohon ya pastikan pohonnya itu kuat, tidak ketika diginikan tidak patah. Nah, terus kalau sudah anak-anak melakukan tentunya adalah kirimkan tugasnya ya. Tugasnya itu di video atau di foto, boleh di video, boleh di foto, dan kirimkan ke WA Pak Asnyari. Jadi anak nanti minta tolong kepada orang tua dengan sopan, terus di foto atau di video, setelah itu dikirimkan ke WA Pak Asnyari supaya nanti Pak Asnyari akan menilai siapa yang melakukannya paling bagus. Pak, saya nggak punya pakai data ya, kirim foto saja, boleh foto ya, foto pas menggantungnya itu, dan dikasih keterangan nama sama kelas ya. Kalau sudah dikasih nama kelas, nanti dikoreksi dan hasilnya seberapa nanti dinilai, dijadikan nilai raport seperti itu ya anak.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pada kesempatan kali ini anak dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.